Apa sih bahaya marah? Ya. Yang pertama bahaya marah itu adalah merusak hubungan antar manusia. Hati jadi berjarak. Pernah lihat orang marah, Bapak Ibu? Pernah lihat suami istri marah? Pernah lihat? Halo? Kita pelakunya ya. Ya. Jaraknya berapa meter kalau lagi marah? Paling 2 meter, ya kan? 1-2 meter. Ngomongnya pelan-pelan apa keras-keras, Bu? Halo? Keras-keras. Jaraknya berapa kalau tadi? 2 meter. Kenapa Pak ngomongnya keras-keras padahal ngomong pelan aja kedengeran? Karena hatinya sudah berjarak. Dalam persepsi dia, ya karena sering berantem ya, itu pasangan itu jauh. Sehingga akhirnya dia terlalu keras-keras ngomong. Jadi hati-hati. Orang yang sering marah itu bisa merebak hubungan antar manusia. Suami istri bisa bercerai. Saya punya data dari Pengadilan Negeri tahun 2017. Penyebab terbesar orang bercerai itu karena sering berantem, sering bertengkar. Dan ini memang permainan setan. Karena itu dalam bahasan kajian ini, bagaimana menghilangkan marah, kita juga akan bahas peran-peran setan dalam tubuh kita. Bapak Ibu, tadi saya bilang Quran itu punya 2 fungsi, sebagai sarana tawazun dan juga sebagai sarana tasqiyah. Orang bermasalah itu karena dia tidak tawazun dan dia kurang tasqiyah. Maksudnya apa sih? Ya, dia kurang tasqiyah, dia tidak mengistighfari dosa-dosanya. Padahal kata Allah, "Wa ma ya'su an dzikri rahmani nuqaid bau syaitana fa huwa lahu qarin." Kalau kita bikin dosa kepada Allah, ya, bertentangan dengan apa yang Allah mau, maka Allah akan izinkan ada setan yang bisa mengakses ke tubuh kita dan jadi korin, jadi sahabat karib kita. Artinya kalau Allah sudah melarang kita marah, ya, karena terhalang masuk surga, tapi kita tetap marah, maka kita berarti mengizinkan ada setan masuk ke dalam tubuh kita. Dan setan inilah yang akan membuat kita, ya, senantiasa melakukan keburukan-keburukan yang lainnya. Jadi penting bagi Bapak Ibu untuk evaluasi, tanya sama pasangannya, apa yang harus saya perbaiki, tanya sama anaknya. Ini hal penting karena omongan pasangan kita, omongan istri atau anak kita itu lebih sama dengan catatan malaikat terhadap akhlak kita. Jadi jangan terlalu terpesona dengan amal-amal kita ya. Sementara keluarga kita mengatakan bahwa kita itu adalah seorang pemarah. Ya kalau ngomong nyakitin, kalau ngomong ngegas dulu, seringnya suujon. Nah itu hati-hati, karena itu akhlak, ya, tampilan keimanan akhlak. Nah balik lagi, rumah tangga itu bisa bermasalah. Saya banyak sekali menangani pasien, ya bahkan ini ada kasus bapak sama anaknya itu udah 2 tahun nggak tegur-teguran. Ketika ditanya kenapa seperti itu, ya bahkan bukan cuma anak pertamanya, sama anak keduanya juga begitu, ya sering ribut. Ya. Bahkan dampaknya kalau kita Bapak Ibu orangnya karakternya keras, mudah marah, itu akan nurun ke anak kita akan keras juga, mudah marah. Nah seringkali kita orang tua bingung, ini anak gimana sih nih marah-marah mulu, padahal kita yang ngajarin dia marah itu. Gitu. Jadi kalau kita ya kepala rumah tangga, ini kebanyakan marah-marah ini kan bapak-bapak nih. Kita pas sebagai kepala keluarga gayanya marah terus, ya nggak pernah ngasih tahu anak kira anak salah, kita gayanya marah, ya, itu akan membuat hati kita sama anak berjarak. Bahayanya apa? Kalau hati kita sama anak berjarak, susah kita nasihatin gitu. Nanti kita nangis-nangis di kuburan, ternyata anak kita itu ya, jarang doain kita. Ternyata anak kita itu bukan tidak taat ya, kepada Allah. Padahal kita itu punya kewajiban bagaimana anak itu taat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau hati kita tidak berjarak. Tapi kalau kita marah-marah, maka hati kita akan berjarak. Bisa dipahami ya ini? Jadi hati-hati, ini bisa merusak hubungan. Organisasi, hatta itu organisasi dakwah sekalipun, itu bisa pecah gara-gara kalau ada salah satu pengurusnya atau misalkan ketuanya pemarah, udah pasti bubar aja organisasi itu. Jadi bahaya sekali ini sifat marah itu. Ya, jadi efektif untuk merusak ya, ukhuwah. Terus yang kedua, hati jadi keras. Ini uniknya nih, banyak orang marah itu sulit dinasihati. Kenapa dia sulit menerima? Karena hatinya keras. Ya nanti kita bahas terkait ini. Terus yang ketiga, orang yang sering marah itu bahaya. Ya karena akan terkena ain. Ain itu pandangan mata yang jahat, yang bisa mengeluarkan, yang bisa menyebabkan kita sakit. Ain itu bisa karena 2 hal. Karena kagum, jadi ibu-ibu mau kondangan dandan, ya.
2 jam itu dandan itu. Ya, terus benar-benar dalam kondangan itu paling cantik. Tiba-tiba ada yang muji temennya, ih Jeng cantik amat, tanpa muji Allah, terus langsung lepas air itu. Itu pulang tiba-tiba pusing kepala kita. Ya, saya banyak nanganin orang-orang yang senang selfie, diupdate di sosmednya itu sakit. Sakitnya sakit fisik seperti biasa. Analisa dokter apa? Saya tanya. Ada seorang ibu kata adiknya, dulu dia nggak sekurus ini, tapi sekarang sudah 4 tahun ini kurus. Dan itu ternyata karena kena air. Kenapa? Karena sering sekali diupload foto-fotonya ya di sosmed, dan itu banyak dipuji dan dia senang kalau banyak yang like. Ya, banyak yang suka, akhirnya air. 4 tahun punya sakit mah, ya nggak sembuh-sembuh sampai dia jadi kurus, ya mahnya mah akut. Padahal karena kena air. Nah yang kedua, air ini hati-hati, ini kebanyakan kasus yang saya tangani guru. Bu guru atau Pak guru kalau galak sama muridnya, terus muridnya punya kekesalan sama kita, marah, dia bilang dasar atau sakit loh, udah sakit kita. Dan itu biasanya kalau kena air itu tiba-tiba tadinya sehat langsung stadium kanker stadium 2 gitu. Jadi langsung parah. Jadi hati-hati. Marah itu sebenarnya berbahaya. Pak Bu mau tanya saya, kalau marah itu bahagia atau capek? Capek marah itu sebenarnya karena terkuras banyak saraf-saraf kita itu sebenarnya putus gitu. Sehingga capek kita sebenarnya kalau marah itu. Karena bukan sifat asli kita. Ya, andaikan setan ini dihilangin dari dunia ini, mungkin kita tidak marah lagi. Setan lah yang seringkali menjadi provokator agar kita terus marah. Nah, jadi hati-hati ya, ain itu real dalam dunia ini. Jangan pengen kita dipuji-puji orang. Ini orang ria ini agak susah nih. Orang ria itu kan senangnya dipuji. Hati-hati, pujian itu bisa ada ain. Ya. Yang kedua, jangan mudah marah karena bisa ya terlepasnya ain orang lain kepada diri kita. Terus yang keempat, terkena penyakit degeneratif, ya, stroke. Jadi hati-hati. Kalau kita mudah marah, ya, jadinya apa? Kalau kata orang sekarang kan darah tinggi loh kalau sering marah gitu kan bahasanya. Ya benar, orang stroke itu pasti darah tinggi dulu lama, bertahun-tahun darah tinggi. Jadi kalau hari ini ada bapak ibu yang darah tinggi, waspadalah. Ya. Itu punya potensi untuk stroke. Nah, bantu dengan apa? Ya, dengan banyak istighfar, dengan bersabar, dan dengan dibekam. Ya. Jadi insya Allah bekam itu bisa mencegah kita dari stroke. Terus yang kelima, terhalang masuk surga. Ya, jadi insya Allah ini sudah paham ya.